Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kampolkan. Tanah sepi yang mati dipenuhi dengan suara badai yang bergemuruh. Badai energi yang menyebar di tanah menyapu dari jarak yang sangat jauh. Bahkan ruang yang dilewatinya mulai runtuh. Masa hitamnya sangat menakutkan. Apa itu? Xiao Yan mengikuti di belakang Sun Er. Dia merasakan tekanan menakutkan yang sedang dikirim dari jauh di belakangnya sebelum dia bertanya dengan cara yang agak serius. Badai energi makam surgawi, semacam bencana alam di sini. Kekuatannya sangat menakutkan. Bahkan seseorang di puncak kelas Do Uzun akan berakhir sekarat jika dia tersapu paksa ke dalamnya. Ketika para ahli dari beberapa klan memasuki masa lalu makam surgawi, beberapa individu yang tidak beruntung akan menemui badai energi ini dan terseret ke dalamnya. Sun Er menjawab dengan lembut. Tak disangka kami seburuk ini kali ini. Kami benar-benar telah bertemu hal ini. Biasanya, badai energi hanya akan meletus sekali setiap beberapa tahun. Bagaimanapun, ayo lari dulu. Area yang terkena badai energi sangat luas. Seluruh level kedua akan berada dalam area dampaknya. Oleh karena itu, kita harus memasuki level ketiga untuk menghindarinya. Sun Er menjelaskan dengan suara khawatir. Diamond Journey. Xiao Yan menggenggak. Dia menoleh dan melihat jauh ke belakang. Dua sosok dengan menyedihkan mengikuti mereka. Mereka adalah duo Hunya. Namun, Xiao Yan tidak punya waktu untuk memikirkan mereka saat ini. Hah? Ada yang lain? Xiao Yan tiba-tiba melihat banyak sosok hitam bergegas dengan kecepatan seperti kilat saat matanya menyapu ke belakang mereka. Setelah itu, mereka menangkap satu persatu. Semua orang menyapu mata mereka dan tercengang. Haha, tidak terduga bahwa kecepatan saudara Xiao Yan secepat ini dan telah lama mencapai tempat ini. Kedua sosok itu terdiri dari seorang pria dan seorang wanita. Mereka adalah Huo Xuan dan wanita berpakaian merah dengan kerudung di wajahnya dari klan Yan. Pada saat ini, mata Huo Xuan menatap Xiao Yan di depan. Ekspresinya menjadi salah satu kegembiraan saat dia meningkatkan kecepatannya dan tertawa. Xiao Yan juga tersenyum saat mendengar suara ini. Dia menangkupkan tangannya ke kelompok Huo Xuan di kejauhan sebelum dia tersenyum dan berkata, "Brother Huo Xuan juga cukup cepat." Huo Xian tersenyum. Dia dan wanita berpakaian merah itu dengan cepat menyusul kelompok Xiao Yan. Mata mereka menyapu Xiao Yan dan keduanya terkejut, kakak Xiao Yan telah maju. Aku hanya beruntung. Xiao Yan tertawa. Huo Xuan bertukar pandang dengan wanita berpakaian merah itu saat melihat Xiao Yan tidak menyangkal kata-katanya. Dia melihat keterkejutan di mata pihak lain. Tidak disangka kekuatan Xiao Yan telah meningkat setelah memasuki makam surgawi selama setengah tahun. Kecepatan ini cukup menakutkan. Sepertinya kedua orang dari klan Hun itu tertinggal? Mata Huo Xuan melirik ke belakang saat dia tertawa. Kami telah terjerat dengan mereka selama sebulan. Sayangnya, badai energi ini telah merusak rencana kami. Xiao Yan menyeringai dan menjawab. Alis Huo Xuan tanpa sadar bergerak-gerak saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Hatinya sedikit terguncang. Dia secara alami mengerti apa arti kata-kata cuek Xiao Yan. Hunya dan Hun Li sama-sama ahli bintang 8 Do Uzun dan sangat kuat. Keduanya bahkan bisa melawan bintang 9 Do Uzun jika mereka bergandengan tangan. Tidak terduga bahwa mereka tidak dapat memperoleh keuntungan melawan Xiao Yan dan Sun Er. Badai energi ini telah menyapu seluruh tingkat kedua makam surgawi. Satu-satunya cara untuk menghindarinya adalah dengan memasuki level ketiga. Kami cukup dekat dengan tingkat ketiga dan harus bisa memasukinya sebelum badai menyusul jika kami mempercepat sedikit. Huo Xuan tersenyum dan berkata, "Kami mungkin bisa menjaga satu sama lain selama periode waktu ini." Bagaimana menurutmu, saudara Xiao Yan? Tidak masalah. Xiao Yan hanya menyeringai. Dia secara alami tidak akan menolak upaya Huo Xuan untuk bersikap ramah, terutama pada saat seperti itu. Penolong tambahan berarti peluang mereka untuk bertahan hidup akan jauh lebih besar. Keduanya tersenyum satu sama lain setelah mencapai kesepakatan.
Sun Er dan wanita berpakaian merah di samping mereka tidak menghentikan percakapan mereka. Ketika mata mereka saling juling, mereka mengangguk sedikit dan mengalihkan pandangan mereka. Mereka berempat mendekat setelah diskusi selesai. Mata mereka dengan hati-hati menyapu mereka. Setelah itu, tubuh mereka melesat ke depan dengan kecepatan seperti kilat. Tidak terduga bahwa orang-orang dari klan yang telah berkumpul dengan Xiao Yan. Di belakang mereka, Hun Ya murung saat dia melihat duo Xiao Yan berkumpul dengan kelompok Huo Xuan. Ekspresinya tanpa sadar menjadi dingin. Kekuatan bertarung mereka saat ini tidak bisa dibandingkan dengan duo Xiao Yan. Jika mereka ingin mendapatkan pembantu tambahan, dua orang yang akan berada dalam situasi buruk adalah mereka. HMPH, kalian semua bisa senang sedikit lebih lama. Tak satu pun dari kalian akan bisa kabur setelah kita mencapai level ketiga. Ekspresi brutal melintas di mata Hun Ya. Kecepatannya sekali lagi melonjak. Baik dia dan Hun Ya berubah menjadi sosok hitam buram yang dengan cepat terbang ke pintu masuk tingkat ketiga. Pengungsian seseorang berlanjut selama hampir setengah hari. Kecepatan kelompok Xiao yang dipertahankan pada batas selama setengah hari ini. Oleh karena itu, kelelahan douki mereka telah mencapai tingkat yang menakutkan. Untungnya, beberapa dari mereka masih memiliki cukup banyak inti energi yang tersisa di tangan mereka. Oleh karena itu, mereka tidak perlu khawatir tentang menghabiskan douki mereka untuk jangka waktu tertentu. Meskipun douki bekas mereka diisi ulang, pikiran mereka yang lelah menyebabkan kelompok Xiao Yan merasa sedikit lelah. Badai energi dalam pengejaran panas di belakang mereka seperti sabit dewa kematian. Tak satu pun dari mereka berani meremehkannya. Xiao Yan gege, kita dengan cepat mendekati pintu masuk tingkat ketiga. Sun Er tiba-tiba melihat ke kejauhan saat mereka melarikan diri dengan seluruh kekuatan mereka. Dia membuka mulutnya dan berkomentar. Xiao Yan dan Huo Xuan bersukacita saat mendengar kata-katanya. Mereka dengan hati-hati merasakan ke arah itu dan memang bisa merasakan tekanan energi yang samar-samar di kejauhan. Ayo pergi. Tingkatkan kecepatan kami. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak saat melihat pintu masuk sudah terlihat. Dia melambaikan tangannya dan kecepatannya tiba-tiba melonjak. Sosoknya seperti meteorit yang melayang di langit, menghilang dalam beberapa kilatan. Kelompok Hun Ya di belakang juga merasakan sesuatu saat kelompok Xiao Yan menemukan pintu masuk ke tingkat ketiga. Mereka menguatkan perhatian mereka, dan pikiran mereka yang awalnya lelah menjadi bersemangat saat mereka berusaha sekuat tenaga untuk lebih cepat. Tirai energi yang sangat besar mengalir dari langit di kejauhan. Itu dimasukkan ke dalam tanah, tampak seperti dinding surgawi. Pada saat ini, 4 sosok duduk di depan tirai cahaya energi. Salah satu dari mereka mengangkat kepalanya beberapa saat kemudian. Dia melihat ke kejauhan dan dengan lemah berkata, mereka semua telah datang. Bersama mereka, adalah badai energi. Seperti yang diharapkan, seorang pria berjubah perak dan seorang pria bertampang kekar mendesah ketika mereka mendengar ini. Yang pertama meringkuk mulutnya dan berkata, "Oh Guzhen, bukankah kamu sedikit terlalu tenang? Itu adalah badai energi. Jika kita terseret olehnya, tidak satu pun dari kita di sini yang akan selamat." Haha, bukannya aku tenang, tapi tidak ada gunanya panik. Ditambah, Jenderal King yang ada di sini. Skenario terburuk kemungkinan besar tidak akan terjadi. Guzhen tersenyum tipis saat menjawab. Kamu, pria berpakaian hijau itu, yang matanya tertutup, tanpa sadar tersenyum dan membukanya ketika dia mendengar ini. Dia melihat ke kejauhan dan berkata, cahaya energi sudah mengeras. Kami hanya bisa dengan paksa membuat terowongan. Namun, hanya kami berempat yang tidak akan bisa melakukan hal seperti itu. Oleh karena itu kita harus menunggu yang lain walaupun kita sudah didahulukan. Kamu takut kelelahan sampai tidak mampu menghadapi situasi setelah memasuki level ketiga, kan? Guzhen menggelengkan kepalanya dan tertawa. Pria berpakaian hijau itu tersenyum tetapi tidak membantah kata-kata itu. Dia perlahan berdiri, melihat ke langit yang jauh, dan berkata, Sun Er dan yang lainnya telah tiba. Ki. Beberapa sosok muncul di langit segera setelah kata-katanya terdengar. Mereka muncul di depan tirai energi ini dalam beberapa kilatan. Mereka semua kaget saat melihat keempat orang itu duduk di luar. Gu Qingyang? Kecepatan kalian berempat sangat cepat. Huo Xuan memandang keempat individu itu.
Dia dengan lembut berkomentar setelah terkejut sebentar. Kakak King Yang, mengapa kalian semua tidak masuk? Badai energi akan datang. Sun Er juga perlahan mendarat dari langit. Dia merajut alisnya dan bertanya. Tirai cahaya telah mengeras dan harus dipatahkan dengan paksa. Kami telah menunggu semuanya. Gu King Yang tersenyum tipis. Matanya menyapu Xiao Yan dan ekspresi aneh melintas di matanya. Dia menoleh ke Sun Er dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa. Kami baru saja berdansa dengan 2 orang dari klan Hun itu selama sebulan. Sun Er menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Keduanya berani menyerangmu? Pria berpakaian hijau itu mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Gu Zhen yang biasanya tenang juga mengangkat kepalanya. Ada rasa dingin di matanya, tapi orang yang akhirnya bertanya padanya adalah pria berjubah perak itu. Mereka tidak mendapatkan keuntungan, Sun Er tersenyum. Dia menoleh, hanya untuk melihat banyak sinar cahaya melesat. Mereka berubah menjadi banyak sosok yang muncul. Mata mereka melihat ke atas. Orang-orang ini adalah orang-orang yang telah memasuki makam surgawi saat itu. Namun, mereka sedikit sengsara. Hun Ya dan Hun Li tetap berada di belakang. Jelas, mereka takut kelompok Xiao Yan akan menyerang saat ini. Sekarang bukan waktunya bertarung dengan mereka. Kami tidak punya waktu. Bisik Xiao Yan saat melihat penampakan pria berpakaian hijau itu. Pria berpakaian hijau itu tidak mengabaikan kata-kata Xiao Yan. Dia secara alami memahami bahwa tugas terpenting adalah memecahkan tirai cahaya energi dan memasuki tingkat ketiga. Semuanya, kalian semua harus menyadari situasinya. Namun, tirai cahaya energi yang mengarah ke tingkat ketiga ini telah mengeras. Kita harus menghancurkannya dengan paksa untuk memasuki level ketiga. Namun, upaya ini tidak dapat diselesaikan oleh satu orang pun. Oleh karena itu, jika setiap orang ingin hidup, kita harus bergandengan tangan dan menghancurkannya. Kalau tidak, kita semua akan binasa bersama saat badai datang. Pria berpakaian hijau itu melangkah maju. Matanya menyapu saat dia berbicara dengan suara samar. Ekspresi semua orang berubah ketika mereka mendengar kata-katanya. Mereka merenung sejenak sebelum perlahan mengangguk. Mereka yang bisa memasuki tempat ini bukanlah individu biasa-biasa saja. Mereka secara alami mengerti bahwa hanya ada satu jalan yang tersisa untuk mereka, memasuki level ketiga untuk binasa. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.